Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang matematika diskrit. Operasi himpunan oleh Adam Haidar Al-Aziz, Rizky Atta Gumelar, Muhammad Fajri Rosyik, Yuri Manuela Ayu Laraswati Wibowo, dan Nurina Devi Aprilia Stuti. Oke, materi selanjutnya. Jadi irisan, misal A dan B merupakan himpunan, irisan dari himpunan A dan himpunan B ditulis A irisan B adalah himpunan dari anggota persekutuan himpunan A. Dan himpunan B, dengan kata lain, himpunan yang anggotanya adalah anggota A dan anggota B. Dibaca A irisan B. A irisan B dapat juga didefinisikan sebagai A irisan B sama dengan X, di mana X adalah elemen himpunan A dan X elemen himpunan B. Contoh, jika A sama dengan himpunan bilangan asli kelipatan 2 dan B himpunan bilangan asli kelipatan 3, maka A irisan B adalah 6, 12, 18, dan 24. Berdasarkan definisi irisan dari himpunan A dan B di atas, maka berlaku A irisan B sama dengan B irisan A. A irisan B dimuat oleh baik himpunan A maupun himpunan B, yaitu A irisan B, A irisan B, B. Materi kedua adalah gabungan. Misal A dan B merupakan himpunan. Gabungan dari himpunan A dan B ditulis A, simbolnya seperti U atau bisa disebut union. A gabungan B adalah himpunan semua anggota A atau B atau kedua-duanya. Dibaca A gabungan B. A gabungan B dapat juga didefinisikan sebagai A gabungan B sama dengan X didefinisikan X adalah elemen A atau X adalah elemen B. Contoh, jika P-nya 1, 2, 3 dan Q-nya A, B, C, D, maka P gabungan Q adalah himpunan 1, 2, 3 A, B, C, D. 1. Dapat ditarik konklusi bahwa A gabungan B dan B gabungan A adalah himpunan yang sama. Ditulis A gabungan B sama dengan B gabungan A. Kedua, himpunan A dan B selalu merupakan himpunan bagian dari A gabungan B. Ditulis A, Himpunan bagian A union B. AUB dan B AUB. Selanjutnya yakni komplement. Misalnya A dan S merupakan himpunan. Komplement dari suatu himpunan A dapat ditulis dengan A aksen atau A dengan pangkat C. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta dan bukan anggota dari himpunan A. Komplement dari himpunan A dapat juga didefinisikan sebagai A komplement, yakni X, di mana X merupakan elemen himpunan semesta, dan X bukan merupakan elemen himpunan A. Jadi bisa dilihat di gambar, dia yang berwarna abu-abu merupakan A komplement, di mana kotak abu-abu itu adalah himpunan semestanya, dan di dalam himpunan semesta itu ada himpunan A. Nah, kalau misal diminta A komplement berarti seluruh yang ada di himpunan semesta itu kecuali anggota dari himpunan A. 1. Gabungan dari sebarang himpunan A dan A komplement merupakan himpunan semesta. A union A komplement sama dengan S, di mana A dan A komplement merupakan dua himpunan yang saling lepas atau disjoint sets. Ini A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Kemudian, komplement dari S adalah himpunan kosong dan sebaliknya, yakni S komplement adalah himpunan kosong dan himpunan kosong komplement adalah S. Kemudian, komplement dari komplement himpunan A adalah himpunan A sendiri. Jadi, kalau misal ada A komplement terus dikomplementkan lagi, maka hasilnya adalah himpunan A itu sendiri. Contohnya,
himpunan di situ terdapat himpunan semesta 1 sampai dengan 9. Jika A-nya itu merupakan 1, 3, dan 1, 3, 5, dan 7, maka A komplemennya adalah himpunan semesta itu yang tidak ada pada himpunan A, yakni 2, 4, 6, 8, 9. Jika B sama dengan X, di mana X merupakan elemen himpunan bilangan genap, X kurang dari 9, maka B komplement adalah 1, 3, 5, 7, 9. Selisih dua himpunan. Misalnya ada A dan B merupakan himpunan. Selisih dua himpunan A dan B ditulis A min B adalah himpunan yang semua anggota himpunannya A dan bukan anggota himpunan B. Selisih dua himpunan A dan B sama dengan A irisan B komplement, yakni A selisih B sama dengan A irisan B komplement. A selisih B adalah himpunan yang beranggotakan unsur-unsur yang menjadi unsur himpunan pertama A dan tidak ada pada unsur himpunan pengurangan B. Selisih dari dua himpunan A dan B dapat juga didefinisikan sebagai berikut. Ini A selisih B sama dengan X, di mana X itu adalah elemen himpunan A dan X bukan merupakan elemen himpunan B. Bisa juga didefinisikan bahwa X, di mana X adalah elemen himpunan A dan X elemen himpunan B komplement. Hal tersebut sama juga berarti bahwa A irisan B komplement. Bisa dilihat pada gambar bahwa di situ ada yang berwarna coklat. Di situ ada himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A dia karena A selisih B, maka yang hasil himpunan A selisih B dia yang tidak tertutupi oleh B. Jadi dia anggota himpunan A, namun di dalam murni himpunan A sendiri tanpa ada keanggotaan ganda. Jadi keanggotaan ganda itu seperti dia ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Contohnya, diketahui A himpunan abjad Latin dan B adalah himpunan huruf vokal. Maka A selisih B sama dengan B, D, F, G, dan seterusnya. Selain huruf vokal, yakni intinya untuk soal nomor 1 ini A selisih B itu hasilnya huruf konsonan. Karena di sini A itu adalah huruf abjad Latin dan B-nya itu huruf vokal. Jadi untuk A selisih B dia hanya berisikan huruf konsonannya saja. Kemudian yang kedua, jika A 1, 3, 4, 6, 7, 8 dan B anggota himpunannya terdiri dari 2, 4, 5, 6, 7, 11, maka A selisih B 1, 3, 8. Selanjutnya yaitu penjumlahan dua himpunan. Misal A dan B merupakan himpunan. Penjumlahan himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya termasuk dalam himpunan itu masing-masing, tapi bukan anggota himpunan A irisan B. Rumusnya A plus B sama dengan X, di mana X merupakan elemen A, X juga merupakan elemen B, tetapi X bukan merupakan elemen irisan A dan B. Contohnya, himpunan A terdiri dari A, B, D, dan F, lalu B terdiri dari 1, A, 2, B, 3, C. Maka dapat disimpulkan bahwa A plus B yaitu yang semua anggotanya itu tidak sama. Misalnya C itu hanya terdapat pada B, lalu D hanya terdapat pada himpunan A, E hanya terdapat pada himpunan A, F hanya terdapat pada himpunan A, 1 dan 2 hanya terdapat pada himpunan B. Lalu yang selanjutnya adalah perkalian kartesian.
Misal, A dan B adalah himpunan. Perkalian kartesian dari dua himpunan didefinisikan sebagai A kali B sama dengan AB adalah di mana A itu elemen A atau B elemen B. Contoh, misalnya A-nya itu X sama Y, lalu B-nya itu ada A, B, C. Maka A kali B itu tiap X ini dikalikan oleh himpunan yang ada di B. Jadi misal X dikali A, X dikali B, X dikali C. Lalu untuk yang Y juga sama seperti itu, dikalikan oleh himpunan yang ada di B, yaitu Y kali A, Y kali B, dan Y kali C. Lalu contoh lainnya adalah seperti ini. P-nya itu sama dengan 1 dan 2, lalu Q-nya ada A, B, C. P kali Q itu berarti himpunan yang ada di P itu dikalikan himpunan yang ada di Q. Berarti 1 kali A, 1 kali B. Lalu ada 1 kali C. Lalu 2 kali A, 2 kali B, 2 kali C. Setelah itu Q kali P. Sama, jadi himpunan yang ada di Q dikalikan dengan yang himpunan yang ada di A. Jadi A kali 1, A kali 2, B kali 2, B kali 1, C kali 1, dan C kali 2. Sehingga dapat diperhatikan bahwa apabila A dikali himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Lalu apabila himpunan kosong dikali A, maka hasilnya juga himpunan kosong. Untuk himpunan A dan B yang tidak kosong, A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan B, maka A kali B sama dengan tidak sama dengan B kali A. Jadi bisa dilihat dari sini, kalau P kali Q itu nggak sama dengan Q kali P. Lalu yang terakhir ada beda setangkup atau beda simetrik. Misal nih, ada A dan B merupakan himpunan. Lalu beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi bukan anggota persekutuan dari himpunan A dan B atau tidak pada keduanya. Definisi A beda setangkup dengan B juga dapat ditulis sebagai berikut. A beda setangkup B sama dengan A union B dikurangi A irisan B sama dengan A selisih B union B selisih A, atau A beda setangkup B sama dengan X, di mana X ini merupakan elemen dari A union B, tetapi X bukan elemen dari A irisan B. Contoh, A ini ada 1, 3, 5, 6, 8, 11. Lalu B ada 1, 2, 4, 5, 7, 8. A kan yang ada di sini, B yang ada di sini. Irisan kan berarti 1 irisannya dari A irisan B kan 1, 5, dan 8. Nah, maka di luar itu bisa disebut sebagai beda setangkup atau beda simetrik. Sehingga beda setangkup atau beda simetriknya itu ada 2, 3, 4, 7, dan 11. Selanjutnya ada kardinalitas himpunan. Misal A, suatu himpunan kardinalitas dari A adalah jumlah semua elemen yang berbeda pada himpunan A. Notasinya seperti tertera pada layar. Contoh, aku, kamu, dia, maka kardinalitas himpunannya adalah 3. Maka dapat diartikan bahwa kardinalitas itu banyaknya jumlah anggota dari himpunan tersebut. Lalu selanjutnya ada B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kardinalitas himpunannya yaitu 1, lalu 2, 3 itu dihitung 1, lalu 4, 5, 6 itu dihitung 1, dan 7. Maka kardinalitasnya adalah 5. Selanjutnya yaitu P sama dengan himpunan kosong, maka kardinalitas himpunannya yaitu 0. Lalu Q sama dengan X elemen N, X kurang dari sama dengan 700, maka X sama dengan 701, itu ditambah 1. Lalu R sama dengan X elemen dari N, X lebih dari sama dengan 700, maka
kardinalitas himpunannya yaitu tak terhingga. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan di hati dosen pengampu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.